para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Oke. Syukur kalau kalian pada saat ini dalam kondisi yang sehat. Dan semoga kalian pada hari ini bisa melakukan aktivitas dengan lancar dan baik. Pada kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan kurikulum pendidikan ilmu sosial. Beberapa tayangan yang lain kami sudah bicara mengenai perubahan kurikulum PIS atau IPS, baik kurikulum 1975, kemudian kurikulum 84-86 sampai dengan KTSP. Dan beberapa tayangan yang lain, kita juga sudah berbicara, belajar bersama berkaitan dengan bagaimana mengorganisasikan materi IPS. Di mana di dalam materi IPS satu hal yang harus kita pegang teguh adalah pendekatan. Di mana pendekatan yang digunakan di dalam pengajaran pendidikan ilmu sosial adalah pendekatan multidisipliner ataupun interdisipliner. Ini yang harus kalian pahami, sehingga ketika kita memecahkan masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang muncul di dalam masyarakat, maka kita bisa mengkaji dengan menggunakan pendekatan berbagai disiplin ilmu. Artinya apa? Artinya pembahasan yang kita kupas, pembahasan yang kita kaji dengan sendirinya mempunyai cakupan yang lebih luas dan lebih dalam. Di sisi lain, kita juga pernah berbicara kurikulum pendidikan ilmu sosial, di mana di dalam perubahan kurikulum pendidikan ilmu sosial seyogyanya memang kurikulum ini berubah lebih cepat jika dibanding dengan kurikulum yang lain. Apalagi untuk masyarakat yang modern, masyarakat yang maju, di mana dinamika masyarakat menjadi lebih cepat. Maka ketika perubahan masyarakat itu cepat, dengan sendirinya lembaga pendidikan juga dituntut untuk lebih pendek di dalam mengkaji, meninjau ulang kurikulum yang berlaku. Nah, kali ini kita akan berbicara kurikulum, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Kurikulum yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah jenis-jenis kurikulum, di mana kurikulum pendidikan ilmu sosial itu bisa dibedakan menjadi beberapa tahap atau beberapa kelompok didasarkan atas keluasan dan kedalamannya. Ya. Apapun nama kurikulum, apakah kurikulum 75, apakah kurikulum 84, KBK, KTSP, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara kurikulum, maka kurikulum itu merupakan suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, ketika Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu diubah, dengan sendirinya implikasi yang langsung dirasakan adalah penyesuaian ataupun pembaharuan kurikulum itu sendiri. Sebab
kurikulum pada dasarnya seperti yang di situ tertulis dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu ketika Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasionalnya juga mengubah tujuan pendidikan, maka kurikulum harus menyesuaikan. Nah, berdasarkan keluasan atau kedalaman itulah, maka kemudian T. Rakajoni membedakan kurikulum dalam beberapa kelompok. Yang pertama, kurikulum ideal. Disebut kurikulum ideal karena kurikulum ini mencerminkan perwujudan gagasan para ahli yang dirumuskan atau disusun secara sangat luas untuk mewadahi keinginan seluruh warga negara. Nah, sesuai dengan ideal. Dengan sendirinya kurikulum ideal ini adalah kurikulum yang dicita-citakan, kurikulum yang bisa mengadopsi, kurikulum yang bisa mewujudkan, merumuskan apa toh sebenarnya tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kurikulum ideal ini berlaku secara nasional. Kurikulum nasional ini tidak berlaku pada daerah tertentu. Tetapi semua daerah yang masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan kurikulum ideal ini. Sebab kurikulum ideal ini adalah kurikulum yang dicita-citakan oleh seluruh warga negara. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yang disebut dengan kurikulum formal, yaitu kurikulum yang merujuk pada rencana program pendidikan yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, ketika kurikulum nasional berlaku untuk mewadahi keinginan seluruh warga negara, maka kurikulum formal ini kemudian kurikulum yang memang dirumuskan, kurikulum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, dengan sendirinya kurikulum formal ini adalah kurikulum yang dibakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah-sekolah menengah. Dengan sendirinya untuk perguruan tinggi ya kurikulum yang dibakukan oleh pendidikan tinggi. Ini kurikulum formal. Dari kurikulum formal inilah yang kemudian diterjemahkan atau diturunkan pada kurikulum-kurikulum yang implementasinya pada ruang lingkup yang lebih sempit, yang disebut dengan kurikulum instruksional. Kurikulum instruksional ini merupakan rencana pengajaran konkret dan operasional yang akan dilaksanakan oleh guru di kelasnya dalam proses pembelajaran. Para mahasiswa, utamanya calon-calon guru, satu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas, guru harus bahkan wajib menyusun yang namanya rencana pengajaran, RPP, rencana pengajaran. RPP inilah yang kemudian menjadi pedoman, yang menjadi dasar bagi guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tujuan apa yang ingin dicapai dengan proses pembelajaran itu yang kemudian harus diperinci lebih jauh dalam proses pembelajaran itu. Guru berdasarkan tujuan yang sudah dirumuskan, kemudian memilih metode yang pas.
Ketika tujuannya X, metode apa yang harus dipilih? Guru di dalam memilih metode, sudah sering saya katakan, jangan hanya sekedar melihat cara temannya berhasil melaksanakan metode itu, tetapi harus juga dilihat kemampuan guru yang bersangkutan ketika menerapkan metode itu. Ini juga satu hal yang harus saudara pertimbangkan. Sebab tidak ada satu metode pun yang sama baik untuk semua guru. Kemudian kurikulum yang keempat adalah kurikulum operasional. Kurikulum operasional ini merupakan proses pembelajaran yang bisa diamati dan atau direkam. Para mahasiswa calon guru, ketika saudara melakukan micro teaching atau peer teaching atau latihan mengajar, maka sebaiknya proses itu direkam. Kenapa proses itu saya sarankan direkam? Supaya bisa dievaluasi secara bersama-sama. Sebab ada kecenderungan termasuk guru di dalamnya, ketika guru itu melakukan kebiasaan-kebiasaan, maka biasanya yang dilakukan itu tanpa disadari. Mungkin kalian pernah iseng-iseng mencatat kebiasaan guru kalian. Mungkin guru itu terlalu sering menggunakan kata-kata iya. Nah, kalian kemudian iseng-iseng 45 menit proses belajar mengajar itu berapa kali guru yang bersangkutan menggunakan kata ya. Nah, kalau kemudian suatu saat ditunjukkan kepada guru yang bersangkutan, mungkin guru yang bersangkutan itu tidak merasa. Atau wah itu tidak mungkin, nah, masa saya 45 menit sampai mengulang-ulang kata ya itu sebegitu banyaknya. Kondisinya akan berbeda ketika apa yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan direkam. Kemudian ketika evaluasi dinilai bersama-sama, dilihat bersama-sama. Ini yang namanya kurikulum operasional. Jadi dalam proses pembelajaran bisa dilakukan seperti itu, sekali lagi supaya bisa diamati dan atau direkam. Ya seperti yang sekarang ini kalian ikutilah, ada proses pembelajaran menggunakan YouTube, ya kan? Kalian bisa saja mencatat kebiasaan-kebiasaan saya. Apa sih yang sering saya kemukakan? Apa sih yang sering saya sampaikan? Maka kemudian ketika mahasiswa atau peserta didik itu menyampaikan kepada saya, Bapak ketika Bapak mengajar dalam waktu sekian menit ternyata Bapak menggunakan kata-kata ini sekian kali. Kalau kemudian saya merasa tidak mungkin, nah kita bisa melihat kembali. Itu kurikulum operasional. Kemudian yang kelima adalah kurikulum eksperiensial, yaitu kurikulum yang memberikan dampak akibat pada siswa. Experience. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, kurikulum eksperiensial ini adalah kurikulum yang lebih menitik beratkan pada bidang studi praktek. Jadi percobaan-percobaan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lab. Jadi ini kegiatan-kegiatan ini membawa atau memberikan dampak atau akibat pada peserta didik. Nah, para mahasiswa, kurikulum pada umumnya sifatnya dinamis, sebab senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi. Nah, rumusan ini mempertegas dari apa yang di depan saya sampaikan,
bahwa kurikulum pendidikan ilmu sosial sangat dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Masyarakat yang modern, masyarakat yang maju, jelas perubahannya lebih cepat jika dibandingkan dengan masyarakat yang masih tradisional atau masyarakat yang terbelakang. Perubahannya adalah cepat atau lambat, masyarakat itu menerima perubahan. Nah, kalau kemudian kita berbicara masalah kurikulum, maka di dalam kurikulum itu senantiasa mencantumkan komponen-komponen sebagai berikut. Yang selalu ada adalah komponen yang memuat tentang tujuan umum dan tujuan khusus. Apapun namanya, ya. Tujuan umum, tujuan khusus ini dikenal pada kurikulum 1975, 1984, 86. Sehingga pada waktu itu dikenal dengan TIU dan TIK, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Nah, guru pada waktu itu kemudian harus menjabarkan tujuan umum menjadi tujuan khusus. Nah, sekarang nama-nama itu berubah. Sekarang di dalam proses pembelajaran kalian harus mencocokkan, memilih komponen tujuan pengetahuannya apa, sikapnya apa, keterampilannya apa, berdasarkan materi yang akan saudara sampaikan. Kemudian yang kedua ada pengalaman belajar. Para mahasiswa, paradigma sekarang sudah bergeser. Proses belajar mengajar harus melibatkan pengalaman siswa. Guru tidak hanya bisa sekedar memberikan materi, tetapi guru harus memperhatikan di mana minat peserta didik itu sendiri. Nah, di dalam mengkaji, mengetahui minat ini, maka bisa berangkat dari pengalaman belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian pengorganisasian pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar itu diorganisir supaya apa? Supaya pengalaman belajar bisa menjadi batu loncatan, milestone bagi seorang guru untuk masuk pada materi yang akan disampaikan. Kemudian komponen yang keempat adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar atau evaluasi ini untuk mengukur seberapa besar tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan. Sehingga guru dalam hal ini mestinya punya kriteria ketuntasan minimal. Berapa persen dari peserta didiknya harus mencapai KKM. Bagi siswa-siswa yang kurang memenuhi persyaratan, maka siswa yang bersangkutan harus diberikan remedial. Sedangkan bagi yang sudah mencapai KKM, mereka memperoleh penghargaan. Nah, ini hasil evaluasi belajar. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Sebenarnya prinsip-prinsip ini sudah sama seperti pada materi yang terdahulu, sehingga saya tidak akan ulang-ulang lagi, saya hanya sampaikan secara garis besar saja bahwa di dalam pengembangan kurikulum itu mengenal prinsip relevansi.
Artinya pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan berguna bagi kehidupan. Artinya ada kecocokan. Ini loh yang saya pelajari di lembaga pendidikan bisa saya terapkan dalam kehidupan masyarakat karena sesuai. Kemudian yang kedua adalah prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini bisa disimpulkan ketika hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Artinya apa? Artinya ketika saya merencanakan setelah proses pembelajaran siswa bisa menyampaikan pendapat secara lisan dengan sistematis dan itu tercapai, berarti mempunyai prinsip efektivitas maksud saya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini berkaitan dengan masalah penggunaan waktu. Saudara, di dalam membuat RPP itu kan mesti sudah mencantumkan untuk berapa kali pertemuan. Apakah 1 kali 45 menit, apa 2 kali 45 menit, dan lain sebagainya. Dan ketika kemudian guru atau calon guru itu bisa menerapkan sesuai dengan apa yang sudah kalian rumuskan, berarti kalian sudah melaksanakan kurikulum secara efisien. Kemudian prinsip yang kesinambungan, berkesinambungan, artinya terdapat hubungan berbagai tingkat dan jenis program pendidikan. Ini saya sudah pernah katakan, kata ini cukup mudah dirumuskan, tetapi dalam pelaksanaannya sulit. Sebab kadang-kadang kita bisa melihat tingkat pendidikan dasar dengan tingkat pendidikan menengah kadang-kadang tidak sinkron. Tepatnya kalau kemudian secara ekstrim, saya memberikan contoh seperti contoh yang dulu saya berikan untuk masuk sekolah pendidikan dasar, sekolah dasar misalnya. Nah, di situ kemudian kadang-kadang sekolah tertentu itu mensyaratkan calon peserta didiknya harus sudah bisa membaca, sudah bisa menulis. Karena bidang studi tertentu di sekolah dasar itu sudah mengharuskan si siswa bisa membaca. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kemudian TK-TK itu juga berlomba-lomba untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Sehingga waktu bermain yang mestinya dimiliki oleh anak-anak TK menjadi berkurang. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak TK itu pulang dari sekolah sudah dalam kondisi loyo, lesu, sudah itu masih diberi PR dan lain sebagainya. Ini tuntutan masyarakat yang kadang-kadang memang tidak sejalan dengan prinsip kesinambungan atau prinsip kontinuitas. Berikutnya prinsip fleksibilitas. Fleksibel, luas. Artinya apa? Guru diberi kesempatan untuk memilih dan mengembangkan program pengajaran yang sesuai dengan tujuan pengajaran. Jadi orientasinya ketika guru mengajar adalah tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Dalam mencapai tujuan pengajaran yang sudah dirumuskan itulah guru mempunyai keluasan untuk memilih, termasuk di dalamnya memilih metode, bukan meniru metode yang sudah dilakukan oleh temannya. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan seumur hidup. Artinya sekolah itu tidak dibatasi oleh
usia. Jadi usia berapapun yang namanya seseorang itu bisa mengenyam pendidikan. Oleh karena itu mungkin menjadi sesuatu yang biasa ketika kalian melihat atau mengantar teman kalian wisuda, sering sekali di dalam acara wisuda itu diumumkan wisudawan tertua. Nah ini sebenarnya ada maksud-maksud tertentu selain penyebutan wisudawan yang termuda dan lain sebagainya. Ini biasanya terjadi pada proses wisuda. Oke, para mahasiswa, itu materi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalian cermati, kemudian kalian banding-bandingkan dengan materi yang terdahulu, sehingga kalian memperoleh atau mempunyai pemahaman yang lebih luas, pemahaman yang komprehensif. Dan kita akhiri sampai di sini dulu. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Dadah.